Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa mabad. Yang kami hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana YN Ponorogo, Bapak Kaprodi, dan semua pengelola Pasca, Bapak Wahid selaku moderator, dan kami ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Pasca Sarjana YN Ponorogo tahun akademik 2020-2021. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual pada pagi hari ini atau menjelang siang ini ya, lewat platform Zoom dalam rangka bersama-sama mengikuti orientasi mahasiswa baru. Alhamdulillah semuanya itu karena nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita diberi kesehatan, umur panjang, rezeki, kesempatan untuk bersama-sama menimba ilmu di Pasca Sarjana YN Ponorogo. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, saya dapat topik tentang integritas akademik ya di masa pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Akan saya sampaikan saja, akan saya tampilkan slide show-nya saja biar enak ya. Mungkin kita tidak panjang nanti sampai sekarang jam 11. Nanti semoga saya 30 menit nggak ada gitu sudah selesai, bisa dilanjutkan dengan dialog. Dan sisanya adalah kesempatan kepada Bapak Saudara untuk mengisi daftar hadir sekaligus mengirimkan resume yang telah Bapak Ibu dan Saudara buat ketika mengikuti sesi orientasi pada hari ini. Suara saya bisa didengar dengan baik Pak Wahid ya? Ya, dengan jelas. Tapi kalau bisa agak sedikit lantang sedikit. Oh begitu ya. Ini soalnya sudah mulai ngantuk ya. Baik, saya coba share screen saja biar lebih mudah. Nah ini, biar tidak kemana-mana begitu. Baik, Bapak Ibu Saudara mahasiswa baru Pasca Sarjana YN Ponorogo, topiknya adalah integritas akademik masa pembelajaran daring. Tema orientasi mahasiswa baru Pasca Sarjana pada tahun ini adalah hijrah akademik menuju pendidikan berkarakter cendekia, terfokus dan terkonsentrasi. Nah, sebelum masuk ke materi, apa sih sesungguhnya makna dari tema hijrah akademik menuju pendidikan berkarakter, cendekia, terfokus dan terkonsentrasi ini? Barangkali ini adalah bagian dari motivasi kita semua, terutama Bapak Ibu yang baru masuk jenjang magister untuk mengkondisikan diri secara baik, secara psikologis, secara motivatif begitu untuk melakukan hijrah akademik dari tradisi akademik S1 barangkali menuju tradisi akademik jenjang S2 yang tentu berbeda dengan tradisi-tradisi akademik S1 begitu. Nah, karakter utama pendidikan yang kita akan hijrah ke sana pada jenjang magister itu paling tidak ada 3. Pertama adalah bahwa program magister pasca sarjana itu adalah pendidikan lanjut. Jadi ini lanjutan dari program strata 1 atau S1. Karena pendidikan lanjut tentu dia mempunyai tradisi yang berbeda. Tradisi yang berbeda apa? Ya tentu penekanan kepada riset, penekanan kepada tradisi akademik yang lebih baik dari jenjang berikutnya. Kemudian yang kedua itu adalah terfokus, ya, konsentrasi, terfokus. Apa maksudnya terfokus? Terfokus itu adalah bahwa pada jenjang magister itu
pendidikannya fokus pada keilmuan-keilmuan atau bidang-bidang ilmu tertentu. Di pasca sarjana ada 4 program studi yang fokus pada bidangnya masing-masing, yakni Magister Pendidikan Islam fokus pada keilmuan manajemen pendidikan Islam, kemudian ekonomi syariah fokus pada keilmuan ekonomi syariah, kemudian hukum keluarga Islam dan pendidikan bahasa Arab. Jadi sangat terfokus bidang keilmuannya, dan bahkan nanti lewat riset teman-teman semua akan menjadi sangat terkonsentrasi begitu pada sub-sub bahasan atau sub-sub topik tertentu begitu. Jadi kalau manajemen pendidikan Islam umpamanya ini adalah kajian yang relatif masih luas, barangkali nanti teman-teman yang di MPI akan fokus pada manajemen tertentu dari pendidikan Islam. Begitu seterusnya untuk program-program studi yang lain. Pendidikan magister juga berkarakter cendekia, ya, scholarly. Bagaimana karakter cendekia? Ya, kecendekiawanan itu tentu tadi sudah disebut antara lain barangkali di materi-materi sebelumnya adalah tanggung jawab akademik begitu, ya, iklim dan tradisi akademik yang dikembangkan begitu, wacana pemikiran itu yang dikedepankan, bukan aspek-aspek yang non akademik, apa itu misalnya lebih menekankan kepada emosi, ideologi tertentu dan seterusnya. Jadi di dalam dunia akademik, kemasannya juga harus kemasan akademik. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh mempunyai mazhab atau pandangan tertentu, tetapi bahwa mazhab dan pandangan tertentu itu harus mampu diargumentasikan kepada orang lain. Bukan hanya sekedar prinsip right or wrong is my country, right or wrong is my religion. Itu tentu berseberangan dengan pendidikan tingkat pasca sarjana yang menekankan kepada aspek kecendekiawanan. Baik, mengapa ini integritas akademik itu menjadi penting begitu? Dan mengapa harus disampaikan di dalam orientasi akademik? Saya katakan bahwa integritas akademik itu adalah ruh dari pendidikan tingkat tinggi, utamanya adalah pasca sarjana. Karena ketika integritas akademik ini tidak ada dan terjadi penyimpangan terhadap integritas akademik itu, maka ruh pendidikan itu akan hilang. Jadi dengan semua bisa bayangkan ketika ruh itu hilang. Kalau manusia ruhnya hilang kan mati Bapak Ibu, ya. Jadi pendidikan juga begitu, ketika ruh integritas akademik itu tidak ada, maka pendidikan akan mati, akan wafat. Kematian pendidikan bukan dalam makna kemudian gulung tikar, tidak, tetapi bisa saja secara formal ada pendidikan, tetapi hanya sekedar pada tataran yang bersifat formal, tetapi ruhnya, spiritnya tidak ada. Nah, itu barangkali mengapa kemudian integritas akademik itu menjadi sangat penting. Nah, apa yang dimaksud dengan integritas akademik itu? Integritas akademik adalah secara sederhana bisa saya katakan komitmen pada 5 nilai, ya, value, fundamental value, nilai yang fundamental. Apa itu? 1, honesty, kejujuran, kemudian trust, kepercayaan, fairness, fairness itu ya fair itu, di dalamnya juga ada aspek keadilan tapi dia bisa lebih luas. Kemudian respect, menghormati orang lain, menghormati pemikiran orang lain, menghormati argumentasi orang lain, dan responsibility, bertanggung jawab secara akademik. Apa maknanya? Dalam dunia akademik kita punya tanggung jawab itu adalah umpamanya yang menyebarkan gagasan pemikiran dan mengargumentasikan, memberikan argumentasi kepada pihak lain. Nah, tadi saya katakan bahwa integritas akademik menjadi ruh, dan ketika ada penyimpangan maka itu akan membuat pendidikan menjadi tidak bermakna. Nah, ini ada
istilah teori deviasi fungsionalisme ya. Jadi deviasi itu penyimpangan. Nah, penyimpangan itu apa maknanya? Secara fungsional bahwa setiap elemen sistem sosial bekerja dalam keselarasannya dengan yang lain. Penyimpangan adalah bentuk kegagalan membangun harmoni dan keselarasan sebuah sistem. Karenanya institusi sosial termasuk pasca sarjana ya, institusi pendidikan, institusi sosial wajib mensosialisasikan dan membawa anggota-anggotanya dalam kerangka nilai yang sama. Barangkali ini sekaligus jawaban terhadap mengapa integritas akademik penting untuk kita wacanakan di dalam orientasi akademik mahasiswa baru pasca sarjana. Karena ini adalah bagian dari sistem kita bersama ya. Menurut teori fungsionalisme ini adalah tanggung jawab kita semua. Menurut teori ini, mengapa terjadi penyimpangan akademik? Itu kenapa? Karena ada salah satunya anomi. Anomi itu ketiadaan aturan barangkali, delinquent subculture, barangkali ada budaya yang menyimpang. Memang budayanya umpamanya budaya kerpean, budaya nurunan, dan lain sebagainya. Kemudian barangkali juga differential opportunity, kesempatan yang berbeda kemudian dimanfaatkan secara salah, kemudian kontrol dan komitmen ya, kontrol dan komitmen dari semua stakeholder, semua pemangku kepentingan di dalam dunia pendidikan tinggi. Jadi barangkali itu bisa menjawab apa sih sesungguhnya integritas akademik itu dan mengapa ini penting begitu. Nanti kira-kira sudah bisa dijawab, bisa dipahami oleh teman-teman semua. Baik, bagaimana kemudian integritas akademik itu bisa diejawantahkan gitu. Nah, salah satu atau beberapa cara pengejawantahan dari integritas akademik itu adalah bagaimana para sivitas akademika bisa mengembangkan kreativitas ya, dan pengembangan akademik secara berkelanjutan. Jadi ada kreativitas dari sivitas akademika, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan lain-lainnya di dalam mengembangkan dunia akademik ini. Bentuknya saya kira nanti bisa bermacam-macam. Kemudian yang kedua, mewujudkan kejujuran akademik. Ya. Kejujuran akademik itu adalah menghindari Alia, suaranya mana? misconduct. Jadi menghindari akademik misconduct. Mohon yang audionya masih on untuk dimatikan dulu, kecuali nanti pada sesi tanya jawab. Academic misconduct itu adalah perilaku menyimpang di dalam dunia pendidikan. Jadi bisa integritas akademik kebalikannya adalah academic misconduct. Kemudian integritas akademik juga bisa diwujudkan dalam bentuk pemenuhan standar ilmiah di dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Jadi nanti Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua akan diberikan di dalam perkuliahan itu berbagai wawasan tentang standar ilmiah, metodologi penelitian, etika penelitian, dan seterusnya. Dalam rangka nanti bagaimana ini semua bisa menjadi fondamen dasar di dalam melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Karena nanti Bapak Ibu semua harus pahami bahwa di dalam dunia akademik tingkat magister itu tidak hanya sebagaimana S1 saja yang risetnya lemah, tetapi kalau di S2 riset sangat ditekankan. Bapak Ibu tidak hanya sekedar membuat tesis, tetapi di sana sini nanti barangkali para dosen juga menuntut untuk membuat artikel yang berbasis riset dan selanjutnya mempublikasikan di jurnal-jurnal nasional bereputasi. Nah, semuanya ini mensyaratkan pemenuhan standar ilmiah. Selanjutnya, nah ini tadi yang kita sebut ada academic misconduct
perilaku menyimpang dalam dunia akademik sebagai antitesa atau lawan dari integritas akademik. Nah, ini contoh-contoh saja untuk menjadi wawasan kita bersama, sehingga nanti ketika kita kuliah di S2 bisa menghindari academic misconduct ini. Apa itu? Nah, umpamanya mengikuti tes atau ujian untuk orang lain, atau mempersilahkan orang lain untuk menggantikan di dalam mengikuti ujian-ujian tertentu, taking exam for others, atau gitu ya. Jadi umpamanya tes TOEFL, kemudian Bapak Ibu cari joki, umpamanya itu adalah bagian dari academic misconduct. Kemudian mengerjakan tugas orang lain, doing others assignment, ya, atau bisa dibalik, gitu kan, meminta orang lain untuk mengerjakan tugas kita. Nah, itu juga bagian dari academic misconduct, ya. Academic misconduct itu kita sampaikan bukan untuk ditiru, ya, jadi, agar kita bisa menghindari. Kemudian yang ketiga, memasukkan dokumen resmi kampus, altering or forging an official university document. Jadi Bapak Ibu sangat terlarang nanti untuk memasukkan dokumen resmi kampus, dokumen pengesahan tesis, dokumen pengesahan proposal, dan lain sebagainya. Atau juga barangkali memalsukan tanda tangan pembimbing dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari academic misconduct, dan jika diketahui akan berakibat fatal baik secara etis maupun secara hukum, begitu. Ya, jadi maka ini perlu kita perhatikan untuk dihindari bersama. Kemudian kerjasama yang terlarang apapun bentuknya, kemudian merekayasa materi tertulis yang terdiri dari beberapa sumber. Jadi merekayasa materi tertulis untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Sekarang umpamanya banyak semuanya bisa kita dapatkan materi-materi tertulis dari Mbah Google umpamanya. Kemudian karena ada tugas makalah mendesak, kemudian ada yang mencari dari Google, kemudian menjadikan itu sebagai tugas individu umpamanya. Itu adalah bagian dari rekayasa, dan itu akan sangat terlarang, mencederai dari ruh integritas akademik itu. Maka aspek kejujuran menjadi sangat penting di dalam dunia akademik ini. Dan itu tentu tidak perlu saya dalilkan, ya. Semua saya kira sudah para kiai, para ustadz, para gawagis begitu, atau yang alumni pendidikan agama begitu. Kemudian antara lain membayar orang lain untuk menulis tugas, ya, paying someone to write a paper to submit as one's own work, ya. Jadi membayar orang lain untuk mengerjakan tugas kita. Itu adalah beberapa contoh model academic misconduct yang perlu untuk kita jauhi bersama. Nah, secara lebih konkret mengerucut biasanya adalah bentuk penyimpangan yang sering adalah plagiarisme. Plagiarisme itu adalah ya mencuri begitu, ya, atau kasarannya begitu, atau memanfaatkan, memakai karya-karya orang lain dan mendaku sebagai karya kita. Nah, itu secara umum. Nah, kemudian plagiarisme itu kan bermacam-macam. Ada word for word plagiarisme kata demi kata. Bapak Ibu nanti membuat makalah, kalau kemudian kopas aja, maka ini bisa masuk word for word plagiarisme, walaupun menyebutkan sumbernya di footnote. Karena di dalam dunia akademik, menulis itu sepanjang itu adalah kutipan tidak langsung, maka harus memakai redaksi dari penulis itu sendiri, kecuali kutipan langsung, ya. Nah, ini namanya word for word plagiarism. Kemudian plagiarism of source, plagiarisme sumber, yakni penulis karya ilmiah memakai ide, gagasan atau data orang lain tanpa menuliskan sumber rujukan secara memadai.
Karena itu nanti di dalam dunia tulis-menulis, setiap kali mengutip harus ditunjukkan sumber rujukannya. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dunia akademik pasca sarjana, tulis-menulis adalah bagian tradisi yang tidak bisa ditinggalkan. Saya yakin semua dosen pasca sarjana akan memberikan tugas tertulis apapun bentuknya. Apakah itu makalah, apakah itu paper, apakah itu proposal, dan lain sebagainya. Maka kemudian persoalan seperti ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah plagiarism of authorship, plagiarisme kepengarangan, ya. Karya ilmiah orang lain yang orang lain itu sepenuhnya diakui sebagai karya tulis sendiri. Cari artikel di Google, Mbah Google, kemudian di-download, pengarangnya dipusat, diganti, di-delete dengan nama kita umpamanya, itu adalah plagiarism of authorship, dan ini sesungguhnya yang paling berbahaya, berat ya. Nah, kalau kemudian dosen mengetahui, bisa saja kemudian kita tidak diluluskan. Kalau ini kemudian pada tingkat tesis, kemudian tahu pihak lain, dan pihak lain kemudian mengadukan persoalan ini, bisa saja ini berakibat fatal bagi penulisnya. Maka ini perlu untuk dicamkan. Kemudian yang keempat adalah self-plagiarism. Ini adalah bentuk reproduksi dan daur ulang karya sendiri, baik karya tersebut untuk dipublikasikan atau dipresentasikan. Self-plagiarism itu adalah kita mengkopas karya kita sendiri, ya, tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan. Nah, ini bentuk penyimpangan yang utama. Nah, sebagaimana topik bahwa integritas akademik itu dikerangkakan di dalam utamanya pembelajaran daring. Ya, jadi ini kita di dalam situasi COVID-19 yang juga belum berakhir. Walaupun sudah beberapa bulan yang lalu dikumandangkan new normal, tapi new normal itu kemudian harus dibarengi dengan protokol kesehatan, begitu, ketaatan, kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Maka kemudian pembelajaran di perguruan tinggi itu untuk S1 bahkan masih 100% daring. Nah, untuk di S2 barangkali nanti kita mix begitu, 50-50, yang separuh adalah daring, yang separuh adalah luring. Daring itu dalam jaringan, luring itu adalah luar jaringan. Nah, sebelum nanti kita kaitkan dengan integritas akademik, kita perlu sampaikan apa sih sesungguhnya pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan platform perangkat teknologi informasi. Nah, perkuliahan daring itu bisa dalam bentuk sinkron tatap maya. Nah, saat ini kita melakukan video call, ya, video call sinkron tatap maya dengan menggunakan platform Zoom, Google Meet, Room Messenger, dan yang semisal. Dan kita sekarang memakai platform Zoom melakukan sinkron tatap maya. Barangkali ini yang luring itu sinkron tatap muka, kalau daring itu adalah sinkron tatap maya. Kemudian yang B itu adalah asinkron mandiri, self-directed learning, dengan memanfaatkan sumber belajar, apakah itu e-book, artikel, video, audio, slide presentasi online, simulasi, dan lainnya. Nah, platform pendukungnya bisa e-learning, YIN, YouTube, Google Drive, OneDrive, dan platform-platform lainnya. Ini namanya adalah asinkron mandiri. Asinkron mandiri itu ya pertemuan atau pembelajaran yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu, tempat dan waktu tertentu, ya. Kemudian asinkron kolaboratif dalam bentuk forum diskusi, chat, forum, kolaboratif project, dan lainnya dengan memanfaatkan platform e-learning, YIN, Google Classroom, WhatsApp, Messenger, dan lain sebagainya. Jadi kolaboratif dengan dosen, dengan teman-teman sekelas, dan lain sebagainya.
Nah, barangkali di dalam pembelajaran daring nanti yang kita rencanakan separuh daring dan separuh luring akan berisi 3 poin ini. Atau kalau yang tatap mukanya itu sudah dianggap mencukupi, maka kemudian tinggal melakukan B dan C. Nah, B dan C inilah kemudian menuntut, mensyaratkan Bapak, Ibu, Saudara mahasiswa baru pasca sarjana untuk ditekankan mempunyai komitmen dan integritas akademik. Mengapa? Karena B dan C ini sangat potensial Bapak Ibu atau teman-teman bersifat pragmatis dengan melaksanakan berbagai hal yang dianggap paling mengenakan saja. Contoh umpamanya di aturan orientasi pada saat ini, umpamanya mahasiswa kita persyaratkan untuk videonya diaktifkan. Itu adalah bagian dari dari pemenuhan terhadap atau memastikan komitmen dan integritas kita di dalam mengikuti orientasi mahasiswa baru pasca sarjana IAIN Ponorogo. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini gambarnya. Jadi nanti ini sudah saya kaitkan juga rencana pembelajaran nanti. Ada tatap muka, belajar langsung pada waktu dan lokasi yang sama. Ya, jadi nanti kita, insya Allah kita selang-seling antara semester 1 dan semester 3. Kalau minggu ini semester 1, minggu berikutnya semester 3. Ini umpamanya untuk tatap muka, ya, langsung, sinkronus, live sinkronus. Belajar pada waktu dan lokasi yang sama. Kemudian tatap maya, belajar pada waktu yang sama tetapi tempat berbeda karena memakai platform digital. Kemudian, ini yang bersifat asinkron kolaboratif, belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, dengan siapa saja. Seharusnya kita harus bersyukur. Kenapa? Karena dengan platform digital pembelajaran daring itu lebih fleksibel, lebih memudahkan kita semua di dalam melakukan pembelajaran. Karena bisa kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, dengan siapa saja, begitu. Nah, di balik kemudian itu mengisyaratkan adanya komitmen dan integritas akademik, begitu. Nah, kemudian yang mandiri, mandiri self-paced asinkronus, belajar mandiri itu juga belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, tanpa orang lain. Bapak Ibu membaca sumber-sumber pembelajaran di internet, baik itu e-learning, e-book, itu adalah bagian dari pembelajaran yang bersifat mandiri. Nah, jadi ini pembelajaran yang bersifat mandiri sangat terbuka luas untuk dilakukan. Nah, di tingkat pasca sarjana, utamanya asinkronus, kolaboratif, dan mandiri ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita kemudian ngeboti yang tatap muka atau tatap maya saja, tidak banyak yang bisa kita dapatkan. Semuanya serba terbatas. Ceramah dosen barangkali serba terbatas. Tetapi yang diperlukan adalah kemandirian di dalam mencari pengetahuan lewat model-model pembelajaran asinkronus, chatting, diskusi dengan teman, kemudian mencari sumber, berinteraksi dengan sumber belajar, dan seterusnya. Nah, inilah barangkali yang dimaksud dengan pembelajaran daring, dan ini semua menuntut integritas dan komitmen akademik yang luar biasa dari kita semua. Maka dari sekarang mari kita menata niat, begitu kira-kira, semuanya menata niat bahwa tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari ilmu dengan cara yang benar, apapun hasilnya senyampang itu dilakukan dengan proses yang benar, itu akan lebih baik, begitu. Jadi yang dipentingkan utamanya adalah proses. Semuanya bisa lulus asalkan mengikuti proses itu. Nah, yang tidak lulus itu adalah yang memang tidak mengikuti proses.
waktunya proposal nggak mau proposal gitu kan, waktunya kuliah nggak mengikuti kuliah, itu tidak mengikuti proses. Karena itu yang bisa selesai dari pasca sarjana tidak semata-mata didasarkan kepada tingkat kepandaian, tetapi adalah pada tingkat motivasi, kemudian komitmen, gitu kan, kesungguhan, kedisiplinan, dan seterusnya. Nah, ini jadi apa namanya, penegasan tanpa komitmen dan integritas akademik, pembelajaran daring berpotensi untuk terjadinya misconduct akademik sebagaimana yang tadi disampaikan. Ya tahu, namanya tidak tatap langsung, dosen dihapusi juga ngerti, namanya kan gitu. Kayaknya ikut Zoom, tetapi dimatikan videonya, tiduran, siapa yang tahu, kan gitu kan? Makanya ditata niatnya, kemudian keseriusan menjadi sangat penting. Mengapa? Karena penggunaan platform digital yang berbeda karakteristiknya dengan metode pembelajaran konvensional tadi, ya, teknologi dan platform digital tergantung pada tangan penggunanya. Kita akan sangat mengambil manfaat yang besar terhadap berbagai platform digital untuk pembelajaran senyampang kita mempergunakan secara benar. Nah, saya kira itu sudah 30 menit kayaknya yang saya sampaikan. Barangkali nanti bisa didiskusikan tentang integritas akademik. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Wahid Haryanto.